Kita akan memulai ibadah kita, baik di rumah, kita berdoa, sejenak kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kasih setianya, kami Majelis Gereja menyampaikan salam dalam kasih Kristus kepada seluruh jemaat. Selamat hari Minggu bagimu jemaat Tuhan. Kita sudah tiba pada penghujung bulan Juni. Kita telah melewati setengah perjalanan tahun 2021 ini. Banyak hal yang membuat kita penat dan cemas oleh karena pandemi COVID-19 yang telah menyusahkan manusia dan merenggut nyawa. Tetapi terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kita dan menolong kita menghadapi pandemi ini. Pada minggu terakhir bulan Juni ini, kita akan menerima firman Tuhan dengan topik minggu kasih persaudaraan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita terima hari ini memperkokoh ikatan kasih persaudaraan kita. Dengan kerendahan hati, marilah memuji Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya serta kuasa-Nya untuk mengangkat segala beban yang kita alami. Marilah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 565 ayat 1 sampai 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan jauh akan aku mengasihi sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir,
Tuhan telah menjanjikan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan segenap janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 650 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini adalah hukum kelima dan artinya, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP 743 ayat 1 dan 2.
doa pengampunan dosa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami adalah berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 435 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman Tuhan epistel pada minggu ke kita hari ini tertulis pada 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Mari kita membaca bergantian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 656 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Hari ini Minggu 27 Juni 2021 adalah Minggu 4 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah kasih persaudaraan. Pelayanan ibadah dapat kita lihat di lembaran warta. Berita dan pengumuman. 1. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama dan kedua. Pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Gunung Gajah Resort Jumat Teguh akan diadakan pemberkatan nikah. Saudara ingin maju Sianturi, putra dari Bapak Jonter Sianturi dan Ibu Rospita Buru Sinurat,
alamat Sendidin, Jemaat HKBP Gunung Gajah Resort Jumategu Dairi, dengan Saudari Dawan Tara Novaria Boru Simbolon, putri dari Bapak Bandar Simbolon almarhum dan Ibu Restina Boru Pandiangan, alamat Rawa Pasung, Jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. 2. Surat Penggembalaan Pendeta Resort. Sehubungan dengan surat penggembalaan Pendeta Resort bahwa ibadah hari ini Minggu 27 Juni dan 4 Juli 2021 ibadah dilaksanakan secara live streaming masuk pukul 10.00 WIB. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disampaikan Perhaladu Wilayah atau dapat ditransfer melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening tercantum. Kiranya jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut dengan hikmat dan penuh sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. 3. Kebaktian Remaja Naposo Seresort HKBP Harapan Jaya. Pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 17.00 WIB, jemaat kita mengadakan ibadah remaja Naposo Bulung Seresort HKBP Harapan Jaya secara live streaming dengan tema True Worshippers. Untuk itu, kami mengundang remaja Naposo Bulung dapat mengikuti ibadah tersebut. Kiranya Tuhan memberkati ibadah tersebut. 4. Mahasiswa STFT Jakarta. Gereja kita menerima mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STFT Jakarta, yaitu David Riki Rene Hutauruk, untuk menjalankan praktek lapangan selama 3 bulan. Kiranya Tuhan memberkati program studinya di gereja kita. Kuarta Keuangan HKBP Harapan Jaya. Rekapitulasi keuangan pertanggal 20 Juni sampai 27 Juni 2021. Huria Diakoni 66 juta, 66,8 juta. Pusat 9,1 juta. Dana pensiun 1,3 juta. Pembangunan 1,3 juta. Transitori 500.000. Pengadaan sarana jalan dan parkir 298,2 juta. Perbaikan. Warta tanggal 20 Juni di bagian persembahan bulanan dan tahunan Huria dan Diakoni, keluarga P. Situkir Boru Marpaung, bulan Juni 2021 tertulis Huria 100.000, Diakoni 50.000, total 150.000. Seharusnya Huria 150.000, Diakoni 50.000, total 200.000. Sehingga total keuangan Huria Diakoni sebelumnya 66,7 juta menjadi 66,8 juta. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Jemaat yang ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun Minggu tanggal 27 Juni 2021 sampai 3 Juli 2021 sebanyak 24 orang. Apabila ada kesalahan penulisan nama, marga, tanggal lahir dan gelar, mohon langsung disampaikan ke TU untuk diperbaiki. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan beri umur panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita diambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian warta dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku NDBN HKBP nomor 669 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan Yesus dan cinta
damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dengan kerinduan dalam ibadah offline, karena sekarang kita melakukan ibadah live streaming, saya mau menyapa seluruh jemaat dimanapun berada saat ini, mungkin sedang terbaring lemah karena sakit. Kami berdoa buat saudara-saudara kiranya semakin dikuatkan, diberi semangat oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kami sampaikan salam atas nama seluruh majelis jemaat kepada seluruh jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasti semua kita memiliki sahabat, ale-ale. Sahabat tempat curhat ketika kita sedang merasa galau, merasa kalut pikiran, ada persoalan, ada kemelut yang kita alami baik di rumah tangga, baik di dalam pekerjaan sehari-hari di kantor atau berdagang, atau di mana saja. Berbahagialah orang yang memiliki sahabat ale-ale yang ada tempat kita untuk curhat. Ada psikolog berkata begini, duka kita kalau bisa dibagi dengan orang lain, maka duka
itu akan berkurang. Sukacita dibagi dengan orang lain, maka sukacita akan semakin bertambah dan melimpah. Itu sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup hanya sendiri saja di dunia ini. Jangankan di dunia ini, kalau di Harapan Jaya di daerah ini saja hanya saya sendiri yang hidup, saya tidak bisa bayangkan akan bisa bertahan selama sebulan 2 bulan. Pasti sudah ada pengaruh psikologis yang cukup berat. Itu sebabnya kita membutuhkan orang lain dalam banyak hal. Di dalam nats ini luar biasa sekali bagaimana persahabatan antara Daud dengan khususnya Yonatan, anaknya Saul. Saudara-saudara yang kekasih, tema minggu ini adalah Parhahamaranggion, persaudaraan yang diikat oleh kasih. Dan kita mau belajar Parhahamaranggion, persaudaraan dari hubungan Daud dan Yonatan juga dengan Saul. Ada yang menarik sekali di sini. Biasanya yang kita kasihi itu enak sekali menceritakan, mengingat orang-orang yang kita kasihi dan kita selalu rindu berjumpa dengannya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita berharap untuk tidak bertemu. Sering sekali dalam manusia secara normal, itu alami. Kita tidak ingin ketemu dengan orang yang membenci, yang sudah sungguh-sungguh memusuhi kita, yang mengintip kita, bahkan yang mengancam dan yang mau membunuh kita. Kita akan selalu berusaha mengelak. Atau mungkin ketika mendengar berita dia menderita, musuh kita yang mengancam, yang mau membunuh kita menderita atau mati, bisa saja kita merasa senang karena kematiannya. Sebaliknya bisa kita merasa susah kalau dia mendapat berkat atau merasa senang, ada sukacita buat musuh kita, kita uring-uringan. Tapi sebaliknya, saya mau menceritakan dulu kisah antara Saul dan Daud. Saul itu adalah raja yang pertama di Israel. Ketika dia masih di istana, Saul masih di istana, Tuhan sudah menyuruh nabinya Samuel untuk mengurapi, pergi ke Bethlehem. Karena Saul sudah jauh dari Tuhan, karena Saul sudah menyimpang dari Tuhan, Saul akan digantikan. Dan penggantinya adalah salah seorang dari anak Isai dari desa Bethlehem. Saudara-saudara yang kekasih, pendek cerita, Daud diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan ketika Daud berperang melawan Filistin, melawan Goliat, mengalahkan Filistin, mengalahkan Goliat, raksasa itu, semua orang bersorak-sorai mengeluh-elukan nama Daud. Sesudah itu juga setiap perang yang dipimpin oleh Daud selalu dimenangkan oleh Daud. Semakin banyak sorak-sorai kepada Daud. Ini membuat Saul iri, sirik. Kebenciannya makin bertambah setiap hari melihat Daud. Walaupun Daud menganggap Saul itu sebagai ayahnya. Sebagai ayahnya. Tetapi Saul berusaha untuk mengancam, membunuh ini si Daud. Karena dia cemburu. Mata orang, pikiran orang, hati orang Israel sudah beralih dari Saul kepada Daud. Ini membuat Saul amarahnya meluap-luap dan memerintahkan supaya dia dibunuh. Bahkan Saul sendiri ikut memimpin pengejaran
pembunuhan terhadap Daud. Saudara-saudara yang kekasih, Daud adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Berapa kali Saul akan membunuh, bukan hanya sekali dua kali, tetapi Tuhan melepaskan, menyelamatkan Daud. Sekaligus juga berapa kali ada kesempatan buat Daud untuk membalas Saul, karena Saul sudah mengancam mau membunuh. Ada kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak pernah lalu tangan kepada Saul, karena dia berkata, Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, maka tidak pantas tanganku ini, pedangku ini membunuh Saul. Dan kasihnya, cintanya kepada Saul tidak berubah, walaupun Saul sangat-sangat membenci Daud. Ini yang luar biasa sekali. Kalau saudara-saudara kasih dibalas dengan kasih, itu manusiawi. Tetapi kalau kasih, kita mengasihi orang, tetapi dibalas dengan kejahatan, dengan kebencian, itu bukan sifat manusia lagi. Itu sifat dari binatang liar. Tetapi kalau kebencian, orang-orang membenci kita, memusuhi kita, mengancam kita, tetapi kita membalas dengan kasih, itulah sifat hakiki ilahi. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Daud di sini. Saul begitu membenci Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Saul. Dia tidak mau membunuh, bahkan menyentuh saja tidak berani. Karena dia sekali lagi sudah sempat mengasihi, dan kasihnya itu tidaklah munafik, tidaklah berpura-pura. Itu dengan Saul. Karena di sini ada 3 profil tokoh, Saul, Daud, dan Yonatan. Kita mau melihat sebentar hubungan Daud dengan Yonatan. Yonatan ini adalah anak Saul. Seharusnya dalam dinasti kerajaan, Yonatan yang harus menggantikan Saul. Tetapi menarik sekali, di mana-mana ada banyak persoalan karena perebutan tahta kerajaan. Karena dinasti, ada banyak negara-negara hancur yang bersifat raja yang turun-temurun, terjadi perang antara saudara-saudara untuk merebut tahta kerajaan. Tetapi Yonatan dan Daud luar biasa. Dalam kitab 1 Samuel 18, kita temukan ternyata mereka sudah mengikat perjanjian untuk berkomitmen, saling mengasihi apapun yang terjadi. Mereka sejiwa. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 saya mau baca dulu. 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Indahnya persahabatan seperti ini. Sering kita dengar baik lewat media sosial, ada pengkhianatan yang datang dari saudaranya, pengkhianatan yang datang dari sahabatnya, di mana terjadi saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah, akhirnya terjadi kebencian dan dendam. Bahkan dendam itu bisa diturunkan, diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anak juga bisa mengadopsi, menerima secara bulat-bulat, diturunkan, diwarisi permusuhan orang tua dengan saudaranya yang lain. Akhirnya generasi ke generasi bisa berantam. Yonatan menjadi contoh.
Dia tidak mau mewarisi permusuhan itu. Dia mengasihi sungguh-sungguh ayahnya Saul, tetapi musuhnya Daud tidak. Karena dia tahu Daud ini tidak bersalah. Dia tetap mengasihi Daud. Nah, nats ini 2 Samuel 1 adalah berita di mana Daud mendengar Saul dan Yonatan sudah mati terbunuh dalam peperangan. Daud meratap, dia menangis, dan bukan hanya menangis saja, tetapi dia mengajak orang lain, mengajak rakyat Israel untuk berkabung terhadap mereka berdua. Padahal bukankah Saul mengancam dan ingin membunuh Daud? Benar. Tapi sekali lagi Daud tidak mengingat kebencian Saul ini. Hatinya tetap mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, indahnya persekutuan yang diikat oleh kasih. Hati kita miris kalau ada yang bersaudara, seayah, seibu, tidak pernah bisa akur, selalu berantem, hati kita miris. Kita tahu betapa indahnya persaudaraan yang diikat oleh kasih, saling mengisi, saling membangun, saling menyempurnakan, saling peduli. Dalam epistel tadi, gereja juga, jemaat Tuhan juga diajak oleh Rasul Paulus supaya saling membantu. Di mana ada jemaat yang kurang, mari kita bantu. Karena hari ini kita mau membantu, besok kita mungkin adalah orang yang ditolong. Hari ini kita bisa kuat, Tuhan menginginkan yang kuat membantu yang lemah. Karena besok kita mungkin berada pada posisi yang lemah dan meminta bantuan kepada orang lain. Sekali lagi, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial. Kita diajak untuk bersekutu, untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi dengan ikatan kasih yang dari Tuhan. 1 Petrus 3 dan 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Hati kita miris betapa banyak juga kumpulan-kumpulan marga di mana pengurusnya tidak bisa akur. Antara pengurus dan anggota juga saling mencurigai. Sehingga yang tadinya visi misi dari perkumpulan, baik perkumpulan-kumpulan sosial lainnya, adalah untuk kesejahteraan, untuk kekompakan bersama supaya sukacita terjalin, terdapat di sesama anggota. Tetapi malah bisa faktanya terbalik. Hati kita miris apabila karena pemilihan-pemilihan kepala desa di kampung kita sana terjadi gontok-gontokan, saling menghujat, padahal mereka adalah sekampung. Yang tadinya saling tolong menolong, saling pinjam garam, cabai terhadap tetangga, sekarang saling mengancam, saling menteror. Kenapa? Karena pemilihan kepala desa. Atau karena persoalan perbalohan. Sehingga bisa ribut terjadi dalam sidang pengadilan. Ini mengkhawatirkan kita. Karena itu firman Tuhan mengajak kita pertama sekali menanamkan cinta kasih sebagaimana Yesus Kristus mengasihi kita. Ini dialirkan kepada orang lain. Allah yang sudah mengasihi kita, maka hati kita harus berdamai. Dengan diri kita sendiri berdamai. Sehingga melihat orang lain tidak selalu berpikiran negatif, tetapi melihat dia adalah sesamaku yang harus saya kasihi. Itulah perintah Tuhan pada minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih, dunia masih dilanda pandemi COVID ini. Tidak mengenal batas usia. Kalau dulu ada banyak lansia yang dikhawatirkan, sekarang anak-anak juga, pemuda juga. Tidak mengenal negara, tidak mengenal agama,
semua diserang oleh pandemi COVID ini. Kalau saat ini kita diserang, bukankah sebenarnya kita semakin membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan cinta kasih sebagaimana dalam Ulangan pasal 6, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, karena kita tidak ada bisa berbuat apa-apa supaya Tuhan senantiasa membungkus kita, memberkati kita, sekaligus juga dalam Matius 22, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Lepaskan segala kebencian, karena begitu ada benci, ada dendam, ada sirik di hati kita, melemahkan imun kita. Ini virus yang kosom teal elak late, virus yang sangat berbahaya, menghancurkan hidup kerohanian kita, bisa mati. Nah, itu untuk obat baik, menambah imun, menambah iman, adalah cinta kasih. Adakah musuh saudara? Memusuhi saudara, membenci saudara mungkin banyak. Saya yakin yang membenci saya pun ada. Yang memusuhi saya pun mungkin ada. Tetapi saya berkuasa melarang pikiran saya, melarang hati saya untuk membencinya. Kita harus lepaskan diri, mengampuni orang lain kalaupun ada yang bersalah, supaya kita bebas dari segala kanker-kanker rohani ini, bisa mengasihi orang, bisa memaafkan kesalahan untuk tidak mengingatnya, sebab itu akan mematikan kita sendiri. Mari saudaraku, kita berikan semangat bagi jiwa kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari mengasihi orang. Kita mulai dari diri sendiri, mulai dari tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita sendiri. Mengasihi suami dengan sungguh-sungguh, sebaliknya mengasihi istri dengan sungguh-sungguh, dan mulai terjalin kekompakan, kesatuan antara orang tua dan anak. Ini akan mengalir kepada tetangga, kepada orang lain, di gereja dan di dalam hubungan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, akan firman-Mu yang mengajak kami, membuka isi hati kami untuk berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Daud, kasihnya kepada Saul dan Yonatan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Isilah hati kami dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, agar kami mampu mengasihi, memaafkan, mengampuni orang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berduka, secara khusus keluarga Amang De Butar-Butar Boruwari Tonang, karena meninggalnya ibu, orang tua yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan, memberikan sukacita, kekuatan, kesehatan, dan seluruh saudara-saudara kami yang baru saja mengalami kehilangan karena kematian yang dikasihi, kepergian yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu, cobaan itu terjadi, kami yakin cinta kasih-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami begitu cemas, begitu khawatir karena sakit penyakit pandemi COVID-19 ini yang semakin merajalela dalam akhir-akhir ini. Terpaksa gereja-gereja-Mu akan melakukan secara live streaming di semua tempat, khususnya di Jabodetabek ini.
Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit. Amang esi jabat dari wilayah Zaitun, Inang Nyonya Sida Butar, Inang Deboru Sinaga dari wilayah Kanaan, Clara Boru Sida Butar, Kevin Tambunan, Inang Nyonya Sinaga Boru Pasaribu, Amang B. Situmorang, Markus Simajuntak dari wilayah Kanaan, Amang PJ Raja Guguk, Inang R. Boru Sianturi, Inang Nyonya YR Nainggolan, Inang Boru Situmeang dari wilayah Yerusalem, dan Benjamin Nainggolan dari wilayah Yerusalem. Buat anak kami Jonathan Kevin Manurung, Amang Esi Mamora, Inang Boru Maharaja dari wilayah Galilea, Maria Yohana Boru Sirait, Inang Nyonya Wehu Tahayan Boru Simbolon dari wilayah Sion, Amang Sintua T. Siagian, Dr. Agnes Siagian dari wilayah Bethlehem. Begitu juga dengan orang tua kami Inang Opu Anju Boru Lumban Toruan yang sedang sakit. Ada yang harus isolasi mandiri dalam kecemasan. Tuhan berikan kekuatan semangat yang daripada-Mu. Yakinkan kami Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami bisa melewati setiap persoalan, setiap sakit penyakit yang kami hadapi, supaya semua jemaat-Mu bisa bersuka cita. Saudara-saudara kami yang sedang sakit tetap dalam sukacita kepada-Mu. Tolong mereka Tuhan, berkati seluruh obat, para medis, agar menjadi sarana alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan. Daripada-Mu lah umur panjang, kesehatan, dan kehormatan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dan mengingatkan kami juga untuk mengisi hari-hari kami untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, agar hidup kami bisa menjadi berkat. Kami berdoa buat seluruh anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada anak-anak kami untuk bertumbuh di dalam iman yang benar kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang kekasih, yang mungkin sedang berada di rumah atau di rumah sakit, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan menguatkan saudara. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, di mana persembahan juga akan bisa disampaikan, dikumpulkan di wilayah masing-masing, dan Nusintua wilayah yang akan menyetor ke bendahara atau langsung ditransfer ke rekening Kuria. Kita angkat pujian bagi Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh Parhalado, HKBP Harapan Jaya dan seluruh tim musik, tim multimedia yang selalu setia dalam masa virus pandemi COVID ini, mengucapkan kepada seluruh jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Amin.